Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Muawana. Di sini saya mahasiswa semester 1 Universitas Kusuma Husada. Di sini saya ingin membuat video untuk ujian OSCE saya yang bertemakan tentang penyuluhan persiapan menjadi orang tua. Ya. Anakku, salam. Duduk, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, Ibu, nama saya Bidan Siti Muawana, Bu ya. Kebetulan siang ini saya yang jaga. Nah, jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang persiapan menjadi orang tua, Bu ya. Nah, sebelumnya di sini saya izin untuk menutup pintu terlebih dahulu, Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu, Bu ya. Permisi, Bu. Jadi, Bu, di sini saya punya riset, Bu ya, dan di sini saya ada buku tulis untuk mencatat data Ibu ya. Ini bisa dibaca-baca juga, Bu ya. Nah, baik Ibu, di sini saya ada ingin menanyakan terlebih dahulu tentang identitas Ibu ya, Bu ya. Namanya siapa, Bu? Lydia. Iya, umurnya, Bu? 23 tahun. Habis itu suku Ibu apa, Bu? Suku Jawa. Jawa, Bu ya. Agama Ibu? Islam. Agama Islam. Untuk pendidikan terakhir Ibu? SMA. Oh ya, SMA, Bu ya. Selanjutnya untuk apakah Ibu di sini bekerja atau tidak, Bu? Tidak. Oh, tidak, Bu ya. Jadi ibu rumah tangga, Bu ya. Ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu tahu golongan darah Ibu apa? Golongan darahnya B. Golongan darah B, Bu ya. Di sini menikah, Bu ya, sudah ya, Bu ya? Iya. Menikah. Habis itu di sini Ibu tinggalnya alamatnya di mana ya, Bu ya? Di PT Karangpangi. Yang paling perdana, Bu ya? Ya. Iya. Selanjutnya di sini nomor teleponnya Bu bisa disebutkan, Bu? Bisa 085. Ya. Udah, Bu ya. Jadi sebelumnya di sini Bu apa udah mengetahui apa saja persiapan untuk menjadi orang tua, Bu? Belum. Oh, belum, Bu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Bu ya. Jadi persiapan yang diperlukan untuk menjadi orang tua itu tujuannya yang pertama, Bu ya, untuk mengasuh yang benar, agar ibu tuh misalnya punya anak untuk bisa mengasuh yang benar dan memperhatikan tumbuh kembangnya dengan yang benar, Bu ya, dengan baik dan benar dan menyenangkan, Bu. Selanjutnya di sini ada beberapa persiapan yang harus disiapkan untuk menjadi orang tua. Yang pertama itu persiapan keluarga. Selanjutnya ada persiapan keluarga, selanjutnya ada persiapan kehamilan, selanjutnya ada persiapan finansial, selanjutnya ada persiapan psikologis, selanjutnya ada persiapan laktasi, dan ada persiapan saudara, Bu ya. Apabila ini kehamilan nanti Ibu kehamilan anak kedua atau anak pertama nanti, Bu ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama untuk persiapan keluarga, Bu ya. Di mana keluarga ini udah siap menikah di umur 20 sampai 30 tahun, membina hubungan antara pasangan dengan keluarga, Bu ya, dan kelompok sosial. Nah, selanjutnya itu merencanakan kehamilan. Di mana merencanakan kehamilan itu anak pertama dan mengatur jaraknya agar jaraknya tidak terlalu berdekatan, Bu. Nah, selanjutnya itu ada menghentikan melahirkan ketika udah berusia 35 tahun. Nah, selanjutnya itu untuk merawat atau mengasuh anak ibu seperti ASI asuh ya, Bu ya. Selanjutnya di sini ada persiapan kehamilan, di mana persiapan kehamilan itu yang pertama Ibu dilakukan pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik itu seperti tanda-tanda vital kayak tensi itu adalah tekanan darah, Bu ya.
Selanjutnya pemeriksaan suhu badan, pemeriksaan pernafasan untuk mengetahui apakah TTV ibu itu normal atau tidak. Selanjutnya di sini status gizi ibu diukur. Nah, seperti diukur dengan lila dan timbang berat badan. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan darah rutin, di mana darah rutin itu seperti laboratorium seperti gula darah, kolesterol, asam urat, Bu ya. Selanjutnya ada urin, pemeriksaan urin rutin, di mana urin ini untuk mengetahui apakah ibu kelebihan protein urin atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan lain jika diperlukan, Bu, seperti pemeriksaan misalnya pemeriksaan USG itu kan harus, Bu ya, kalau kehamilan, Bu ya. Nah, selanjutnya itu persiapan gizi, di mana persiapan gizi ini ibu harus memakan makanan yang bergizi dan nutrisinya terpenuhi, Bu. Dan di sini ibu juga minum tablet tambah darah atau asam folat 4 mg. Di mana di sini ibu juga mengunjungi tenaga kesehatan yang terdekat, Ibu ya, apabila ada keluhan. Dan di sini ibu juga dianjurkan untuk minum air putih 8 gelas per harinya, Bu ya. Nah, selanjutnya itu hindari untuk setelah makan tuh hindari minum teh, minum kopi. Nah, selanjutnya itu untuk setelah makan, Bu ya, hindari kayak minum teh, kopi. Habis itu untuk membatasi konsumsi garam, gula, lemak. Takutnya kan kalau garam takutnya hipertensi, gula takutnya kan diabetes. Kalau untuk lemak itu takutnya kolesterol, Bu. Nah, selanjutnya itu ibu di sini saat menikah sudah diimunisasi TT, Bu? Belum. Belum. Oh, jadi nanti kita akan lakukan saat ibu hamil, nanti kita lakukan untuk imunisasi TT atau tetanus toksoid, Bu ya. Nah, itu sebenarnya harus dilengkapi sampai 5 kali, Bu. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan organ reproduksi seperti perawatan genitalia atau kemaluan atau alat reproduksi ibu dengan benar. Nah, selanjutnya itu ada kesehatan mental ibu, di mana kan kalau ibu nanti hamil itu ibu harus bahagia untuk mempersiapkan mental agar bayinya pun bahagia di dalam. Apabila untuk jadi kehamilan ibu itu jadi lancar. Apabila ibu stres, bayi ibu di dalam ikut stres juga. Nanti jadinya kalau anak ibu lahir, anak ibu tuh gampang stres juga, mudah stres gitu, Bu ya. Selanjutnya di sini ada persiapan psikologis, di mana persiapan psikologis ibu ini sangat perlu. Karena apa? Ibu hamil atau apalagi ibu yang sudah melahirkan itu sangat cenderung gampang stres, kadang amuk-amukan. Nah, ya, karena kenapa? Kadang kalau seringnya di waktu persalinan, saat ibu persalinan kan biasanya kan suami memperhatikan kita. Setelah anak lahir, suami lebih perhatian sama anak. Nah, itu seringnya yang dibilang jadi dibilang baby blues, atau ibu itu masih belum menerima kan dari yang pertamanya suaminya perhatian sama ibu, tiba-tiba perhatiannya ke anaknya, Bu ya. Nah, selanjutnya itu persiapan finansial, di mana finansial ini ibu seperti persiapan dana terduga, di mana ibu juga harus menabung selama dari sekarang. Takutnya nanti misalnya ada kehamilan atau persiapan persalinan itu ada kegawat daruratan yang harus dilakukan yang memerlukan dana. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang, Bu ya. Nah, selanjutnya ada persiapan laktasi, di mana persiapan laktasi ini ASI diberikan untuk calon bayi ibu. Ibu harus siap untuk menyusui. Nah, di mana itu ada salah satu persiapan ASI asuh juga, Bu ya. Nah, selanjutnya itu dan ibu itu mampu cara menyusui yang benar, tentang perawatan payudara yang benar seperti apa, dan ibu mampu untuk menyusui anak itu sampai umur 2 tahun, Bu ya. Nah, selanjutnya di sini ada persiapan saudara, di mana misalnya nih anak ibu udah anak kedua, nanti ibu misalnya harus mengikut sertakan anak pertama, memberitahu ini loh ibu lagi hamil, nanti kamu bisa ada temannya kan gitu, dia ajak konfirmasi. Jadi dia tuh nggak merasa nggak dianggap gitu selama ada kehamilan ibu. Nah, jadi nanti misalnya ibu periksa itu selalu ditanya, ini katanya ikut periksa, kita lihat perkembangan dedeknya di dalam perut. Habis itu kasih tahu juga anaknya untuk mendengarkan detak jantung anak ibu atau melihat gerakan perut ibu itu. Nah, nanti sambil dijelaskan ini berarti ada dedeknya sehat di dalam gitu.
Jadi misalnya ibu mau periksa hamil pun harus dibawa anaknya, jadinya biar tahu ini nah detak jantungnya adiknya udah nih ya. Habis itu mengetahui kayak misalnya ibu USG, tahu juga nah anaknya cewek, misalnya dia cewek ya bilang ini nanti ada teman kamu mainan berdi atau apa, kalau cowok ya main sepak bola gitu ya, diajak ngobrol aja anaknya bu ya. Heeh. Nah selanjutnya di sini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bu, apakah ada yang ingin ditanyakan bu? Kalau ibarat nanti kayak ada kendala gitu kan Bu, kalau misalnya lambat imunisasi atau apa kayak gitu. Nanti kita kejar bu ya, kalau bisa kita kejar, kalau misalnya nggak terjadi kehamilan pertama, nanti kehamilan kedua kita kejar ya bu ya. Nah selanjutnya di sini kan saya udah memaparkan bu ya. Di sini saya ingin menanyakan, tadi kan saya ada menjelaskan tentang persiapan finansial, di mana persiapan finansial itu tadi apa ya bu ya? Untuk mempersiapkan dana gawat darurat ibaratnya. Oh iya betul bu ya, berarti sepanjang saya menjelaskan ibu memperhatikan saya bu ya. Nah mungkin jika tidak ada yang ingin ibu tanyakan lagi, mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini bu ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi bu? Tidak. Oh ya baik bu ya, terima kasih untuk waktunya hari ini bu ya. Apabila saya ada kata atau yang salah, saya minta maaf. Mungkin kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Sehat-sehat bu ya. Ya, terima kasih. Iya bu.